Teknik penjernihan air bagian yang pertama. Masalah yang sering muncul pada air adalah kekeruhan, kesadahan yang tinggi, berwarna dan berbau, kandungan Fe dan mangannya cukup tinggi, mengandung bakteri, dan mengandung zat-zat kimia yang melewati batas yang ditoleransi. Kekeruhan. Nah, mengatasi kekeruhan pada air dapat dilakukan secara fisika. Yang paling sederhana dengan cara pengendapan. Itu didiamkan saja, maka nanti partikel-partikel yang menyebabkan kekeruhan itu akan mengendap. Ya, akan mengendap. Yang kedua dengan cara penyaringan secara sederhana. Dan ketiga dengan sistem membran reverse osmosis dan dengan sistem ultrasonografi. Itu secara fisika. Secara kimia bisa dengan sistem prinsip koagulasi, bisa menggunakan tawas, bisa juga dengan menggunakan ozonisasi. Secara biologi menggunakan koagulasi biologi seperti menggunakan kelor. Ini pengendapan ya yang paling sederhana. Jadi akibat gaya gravitasi maka nanti zat-zat pengaruhnya akan mengendap ya sehingga kita bisa pisahkan dari air. Yang kedua dengan cara disaring, penyaringan yang sederhana ya. Maka nanti partikel yang lebih besar akan tertinggal daripada saring penyaringan dan yang kecil akan melewati penyaring. Dalam praktiknya proses penyaringannya digabung dengan metode-metode yang lain. Biasanya penyaringan digunakan adalah untuk pengolahan awal, tapi nanti akan diikuti oleh pengolahan lanjutannya seperti menggunakan prinsip adsorpsi, pertukaran ion, penyinaran, dan lain-lain. Dan itu tergantung kepada kondisi air dan untuk apa air tersebut digunakan. Ini contoh penyaringan. Ya, ini menggunakan geomaterial ya, menggunakan mangan, zeolit, menggunakan silika ya. Nah, yang tabung kedua menggunakan karbon aktif dan pasir silika. Tabung ketiga menggunakan karbon aktif. Berikutnya mangan atau zeolit dan pasir silika. Bisa juga menggunakan saringan ditambah dengan arang sederhana ya. Misalnya sistem saringan pasir lambat seperti ini. Ini air yang keruh dimasukkan ya. Ini air yang keruh disaring dengan pasir halus, kerikil ya. Nanti akan diperoleh air yang lebih bersih. Jadi fungsi penyaringan di sini adalah untuk menahan ya, menghambat partikel-partikel yang lebih besar ya. Nah, fungsi arang bisa juga sebagai penyerap atau adsorpsi, bisa juga sebagai pembunuh mikroba. Nah, kelemahannya sistem begini adalah lama-lama nanti dia akan tersumbat atau jenuh. Ya. Ini sistem penyaringan yang berbeda ya. Ini menggunakan bisa juga menggunakan arang aktif. Jadi ini air yang masih kotor yang harus kita bersihkan.
Di sini tabungnya, tabung penjernihnya. Ini saluran keluar. Ya, nah di bawah ini adalah bahan penyaring. Jadi air yang kotor ini nanti akan masuk ke sini, akan tersaring, sehingga nanti di atasnya diperoleh air yang lebih bersih, dan ini nanti bisa dibuat salurannya keluar. Nah, ini namanya sistem penyaringan cepat. Nah, komponen-komponen bahan penyaring bisa arah aktif seperti ini, bisa pasir silika, bisa juga zeolit atau perlit. Ada juga sistem penyaringan menggunakan tanah yang disebut dengan multi soil layering. Di tanah yang berlapis-lapis seperti batu bata. Ini di dalamnya ada tanah yang diperkaya dengan arang, ya. Kemudian material yang ini bisa menggunakan zeolit, perlit atau pasir silika. Prinsip dari penyaringan seperti ini adalah bisa pertama filtrasi, penyaringan, kemudian adsorpsi. Dia akan kotoran-kotoran atau bahan-bahan pencemar pengotor ini bisa terserap pada bahan-bahan penyaring ini, bahkan juga bisa terjadi pertukaran ion. Dalam waktu yang panjang, yang lama, bisa juga prosesnya biologi, ya, proses biologi, karena nanti juga melibatkan mikroorganisme. Nah, ini contoh penyaringan dalam skala lab menggunakan tanah tadi, ya, multi soil layering. Ini aplikasinya yang diterapkan untuk menjernihkan sungai. Ya. Selanjutnya sorpsi dan penukar ion. Jadi adsorpsi, ini suatu proses di mana suatu partikel terperangkap ke dalam struktur suatu media dan seolah-olah menjadi bagian dari media tersebut. Nah, syaratnya media tersebut adalah media yang memiliki banyak rongga, banyak ruang, atau banyak pori-pori. Nah, tapi kelemahannya suatu saat dia nanti akan jenuh karena apabila pori-porinya sudah tertutupi oleh semua bahan pengotor, maka dia akan jenuh. Tapi bisa dibersihkan dan diaktifasi lagi. Nah, ini seperti ini contohnya. Zeolit, ya, dia memiliki pori-pori yang banyak begini. Ini nanti bisa menempel zat pengotor di sini, ya. Nah, nanti apabila ini sudah penuh, maka zeolitnya nanti akan jenuh, ya, tidak bisa berfungsi sebagai pengadsorpsi lagi. Nah, jalan keluarnya harus diaktifasi kembali. Adsorpsi. Nah, jadi suatu proses di mana partikel menempel, ya, pada suatu permukaan akibat adanya perbedaan muatan, ya, yang lemak di antara kedua benda, itu gaya van der Waals, sehingga terbentuk suatu lapisan tipis pada permukaannya. Jadi bahan-bahan pengotor itu nanti akan menempel pada bahan penyaring, ya. Contohnya karbon aktif, ya, yang dapat menarik molekul-molekul organik. Jadi ini karbon aktif, senyawa-senyawa pengotornya di sini bisa menempel di sini. Nah, ini kita lihat, ini adalah partikel adsorben dari arang aktif. Nah, ini adalah bahan-bahan pengotor yang ada di dalam air yang akan kita bersihkan, ya. Jadi, jadi nanti bahan pengotor ini akan menempel saja di sini. Sebenarnya hanya menempel, tidak berikatan, ya. Nah, sampai semuanya, nanti dia akan jenuh. Kalau sudah jenuh nanti harus diaktifasi kembali. Selanjutnya metode pertukaran ion. Di sini ion-ion terperangkap dalam satu permukaan media filter dan
ditukar dengan ion-ion yang ada dalam air. Jadi ion yang ada dalam air akan terikat kepada ion dengan media filter. Ya. Dan ini bisa terjadi secara fisika, bisa juga secara kimia. Kalau secara fisika hanya menempel saja seperti alat aktif tadi. Kalau secara kimia itu akan terjadi pertukaran ion atau pertukaran pasangan. Nah, molekul tertentu dapat ditukar posisinya dengan molekul yang lain yang berada di dalam air yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk diikat. Nah, itu syaratnya ya. Nah, prosesnya kation dengan valensi yang lebih besar akan dipertukarkan dengan kation bervalensi lebih kecil. Contohnya ya, Fe valensi 3, kalium valensi 2, dan amoniak valensi 1 dalam jumlah yang sama. Ya. Maka Fe karena valensinya lebih besar akan terlebih dahulu diserap oleh bahan atau zat-zat penyerap. Ya. Bisa menggunakan zeolit atau resin. Ya. Kemudian kation dengan konsentrasi yang lebih tinggi juga akan diserap lebih dahulu, walaupun memiliki valensi yang lebih rendah. Nah, misalnya kalsium, ya walaupun valensinya 2, tapi konsentrasinya lebih tinggi, maka kalsium bisa lebih dahulu diserap dibandingkan dengan Fe. Apabila Fe konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan kalsium. Nah, kita lihat contohnya ya, mekanisme terjadinya pertukaran ion. Misalnya NaCl, dan ini zat yang akan dipertukarkan. Nah, jadi apabila Na masuk, maka nanti dia akan mendesak salah satu ion H-nya keluar. Nah, kemudian Cl, karena dia negatif, dia akan mengganti posisi yang negatif juga. Nah, inilah mekanisme pertukaran ion. Ya. Nah, pertukaran ion ini bisa terjadi antara kation dengan kation yang lain, atau anion dengan anion yang lain, atau yang bersifat amphoter. Jadi bisa terjadi pertukaran baik kation maupun anion secara simultan. Nah, proses pertukaran ion ini bisa bersifat reversible atau dapat balik ya. Bisa, dan dapat juga diregenerasi. Jadi apabila semua ion yang sudah dipertukarkan, maka tidak akan bisa lagi dia melanjutkan pertukaran ion atau sudah jenuh. Nah, agar bisa digunakan lagi harus diregenerasi atau dicuci. Ya. Ini contoh pertukaran ion menggunakan resin, ya, menggunakan bahan-bahan dari alam, zeolit, perlit, dan obsidian, ya. Menggunakan tanah liat, ya, clay, ya, tanah humus juga bisa. Nah, kita lihat prosesnya lagi. Ini air. Apabila di dalam air ini ada ion Ca plus 2 misalnya, Fe plus 2, Mg plus 2. Ya. Maka apabila kita ingin mengurangi kandungan ini, jadi bisa dengan mereaksikannya dengan resin atau
zat-zat geomaterial tadi. Misalnya yang mengandung ion Al+3 dari resin atau dari zeolit dan lain-lain. Sehingga nanti Al-nya masuk, Mg atau Fe atau Ca-nya akan keluar. Nah, proses ini dapat digunakan untuk proses pelunakan air atau pengurangan tingkat kesadaran air. Bisa juga untuk memurnikan air karena untuk menghilangkan ion-ion ini. Kemudian juga untuk memisahkan logam atau memekatkan larutan. Ini contohnya pertukaran ion yang menggunakan resin. Apabila di dalam air mengandung ion kalsium atau memiliki kesadaran, kalsium yang terikat dengan karbonat, maka untuk mengikat ion kalsium ini direaksikan dengan resin. Maka nanti akan terjadi pertukaran Ca dengan Al, ya. Jadi Al akan berikatan dengan CO3, Ca nanti akan berikatan dengan resinnya. Itu juga dengan Mg, ya. Nah, seperti ini. Misalnya dengan Fe juga, ya. Nah, proses pertukaran ion ini untuk lebih jelasnya ada di segmen resin penukar ion. Cukup sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan ke segmen yang kedua.